البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisus sabi'a asyara ba'da sittimi'ah 617. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Yaitu bersegeralah kalian atau dahuluilah oleh kalian dengan cara beramal. Apa yang didahului? Maf'ul bihnya adalah sab'an, 7 perkara. Dari apa? Badara yubadiru mubadarah, yaitu berlomba-lomba, bersegera. Antara apa? Antara kita dengan maf'ul bihnya. Baik, apa saja? Dijelaskan berikut ini. Hal yang tadhiruna illa faqran munsiya. Kalian tidak menunggu kecuali, tidak menantikan kecuali kefakiran yang menyebabkan lupa. Au ghinan mutaghiya, atau kekayaan yang menyebabkan kalian melampaui batas. Au maradon mufsida, atau penyakit yang merusak. Au haraman mufannida, atau kepikunan haram, yaitu tuarenta yang menyebabkan apa? Orang jadi lupa, yaitu nyanyok kah istilah di sini ya. Mufannidan, menyebabkan memang apa? Akalnya sampai rusak. Au mautan mujhiza, atau kematian yang memusnahkan segalanya. Mujhiz yaitu apa? Memusnahkan, mematikan, menghabiskan dan sebagainya itu. Awid dajjal, atau dajjal. Dajjal yang bagaimana? Nggak perlu disebut, ma'ruf tentang fitnah dia itu, menyebabkan orang jadi kafir dan seterusnya. Fa syarru ghaibin yungtadhar, maka dajjal adalah orang yang tidak ada, yang sedang tapi ditunggu, tapi syar, yang terburuk. Tidak ada dalam artian sekarang sedang tidak ada di hadapan kita, namun dia tengah ditunggu-tunggu karena memang pasti datang dia itu, dan dia syar, dia yang terburuk. Awis sa'ata fasa'atu adha wa amar, atau yang ketujuh adalah hari kiamat, maka hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Baik, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Disebutkan dalam catatan kaki di sini oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, hadis ini dhaif. Baik, Tirmidzi mengatakan hasanun gharib, la na'rifuhu min hadisil A'raj an Abi Hurairah illa min hadisi Muhris ibni Harun. Kami tidak mengetahui hadis ini dari hadis A'raj, yaitu Abdurrahman bin Hurmus ya, ma'ruf, dari Abi Hurairah, kecuali dari hadis Muhris bin Harun, yaitu perawinya adalah Muhris bin Harun. Wa qad rawa Bishr bin Umar wa ghairuhu an Muhris bin Harun hadza. Ya, pola riwayat ini adalah dari jalur tersebut. Wa qad rawa Ma'mar hadzal hadis amman sami'a Sa'id dan Al-Maqburi. Sementara Ma'mar meriwayatkan hadis ini dari rawi yang mendengar dari Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi SAW nahwah, dengan pola yang seperti ini. Waqal tantadhirun, kalian menunggu. Fi sanadihi Muhris bin Harun at-Taimi matruk. Muskilah, yaitu apa? Sampai tingkat matruk dia. Baik, kalaupun dia tidak menyelisihi yang lain, maka ini hadisnya dhaif jiddan. Gimana kalau misalkan menyelisihi yang lain? Jelas apa? Lebih parah lagi kalau menyelisihi. Baik, kata beliau muharrar. Ada yang mengatakan bukan muhris tapi muharrar dengan ra. Baik. Kemudian apa? Hadis ini juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani insya Allah kalau ada penguat beliau mudah untuk menguatkan, bukan berarti menuduh beliau bermudah-mudah, namun apa? Syarat yang beliau pakai itu lebih longgar. Tapi beliau sampai mendhaifkan karena apa? Rawinya terlalu berat di sini, yaitu apa? Matruk. Baik, maka kesimpulannya memang apa? Dhaif jiddan. Baik, tapi apa? Dari sisi maknanya, dari masing-masing riwayat, masing-masing kalimat ini ada beberapa penguat dan ma'ruf tentang masalah ini. Baik, makanya ini para ulama tetap mensyarah itu. Di antaranya adalah Ali Al-Qari, demikian pula Al-Munawi, demikian pula
Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Baik, maka tidak mengapa kita ambil ini bukan karena berdalilkan hadis ini, namun apa? Berdalilkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam bab ini. Baik, di sini disebutkan badiru bil a'mal, yaitu bersegeralah kalian dengan mengerjakan amalan. Tentunya apa? Dalilnya banyak dalam Quran, masalah musabaqah dan musara'ah, dan juga masalah munafasah. Dalil-dalil ma'ruf telah sering dilewati untuk berlomba-lomba, untuk bersegera dan bersaing di dalam amal soleh. Bil a'mal dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri, maksudnya adalah amal soleh tentunya, bukan amal yang buruk-buruk. Intinya mengisi waktu selama waktu itu masih ada dengan amal soleh. Dan manakala amal soleh itu sendiri banyak dan kualitinya bertingkat-tingkat, maka diusahakan untuk kita mencari amalan yang nilainya adalah nilai-nilai yang tinggi, yang kadarnya adalah kualitinya kualiti yang sangat tinggi, agar pahalanya berlipat-lipat, bukan hanya amalan yang sederhana, tapi amalan yang bagus-bagus. Walaupun amal soleh, kalau memang soleh itu bagus. Baik. Kemudian yang pertama yang disebutkan di sini, tidaklah kalian menantikan kecuali kefakiran yang membuat lupa. Dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu apa? Manakala orang ini terlalu memikirkan kefakiran, akhirnya dia lupa akan nikmat Allah Ta'ala. Seakan-akan seperti ucapan sebagian orang kafir, ini semua makhluk dapat rezeki kecuali saya, Allah lupa saya. Ini kata-kata kufur tentunya. Dia lupa akan banyaknya nikmat Allah terkait dengan mata dia, terkait dengan hidung, terkait dengan tangan, terkait dengan kaki, dan nikmat-nikmat yang lain, terkait dengan udara yang segar, terkait dengan air yang jernih, dan seterusnya. Dia lupa semata-mata karena tidak ada duit dan rumah misalkan. Nah, ini menyebabkan dia lupa akan kekayaan yang Allah berikan pada dia. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, ada seseorang mengeluh kepada seorang salaf, ana lupa namanya, sudah lama itu ya, yaitu mengatakan, saya tak punya duit, dan saya juga tak punya ini, tak punya itu, dan seterusnya. Maka si alim ini menanyakan, engkau punya tangan? Oh, ini tangan saya lengkap. Ketahuilah bahwasanya tanganmu itu, satu itu nilainya adalah 500 ekor unta. Kalau dua berarti 1000. Alangkah kayanya engkau. Maukah engkau tanganmu hilang, namun saya beri engkau 1000 ekor unta, 100 ekor unta, ya, apa tadi? 50 ya, 100 ekor unta. Betul. Berarti dua tangan adalah 100. Boleh tanganmu dilepas, namun apa? Saya beri 100 ekor unta. Oh, saya tak mau. Nah, berarti apa? Kekayaanmu banyak itu. Gimana kalau matamu juga ditukar dengan 100 ekor unta? Oh, saya tak mau. Nah, berarti engkau kaya sekali. Demikian pula disebutkan satu persatu dari apa saja yang dia miliki berupa anggota badan yang masih lengkap. Berapa banyak orang yang dia itu cacat. Terakhir, imam tersebut mengatakan, alangkah kayanya engkau dan alangkah dermawannya Allah memberikan kepadamu semua kelengkapan ini. Lalu apa? Dia jadi bersyukur setelah diingatkan itu. Ya, terkadang kefakiran itu membuat orang jadi lupa. Tapi tidak selalu, ini terkadang demikian. Kembalinya ke kualiti keimanan. Baik, yang kedua adalah ghinan mut'ghiyah, yaitu kalau yang kefakiran yang membuat lupa, ini contohnya adalah kisah orang-orang yang melihat kekayaan Qarun, yang mereka mengatakan, ya laitalana mitlama utiya Qarunu innahu ladzu hazzin azim. Seandainya kami diberi seperti yang diberikan kepada Qarun, sungguh dia telah memiliki keuntungan yang sangat besar. Nah, ini orang-orang yang lupa akan kurnia Allah Ta'ala kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Orang fakir mungkin tak mampu untuk menggaji orang untuk menang di mahkamah, tidak mampu untuk membayar orang untuk menyerang pihak yang lain. Tapi orang kaya mampu melakukan itu semua. Nah, ini sikap melampaui batas. Dan terkadang saking kayanya sampai seperti yang dilakukan oleh Qarun, yang mana dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini karena ilmu yang saya miliki. Lupa bahwasanya ini kurnia Allah semata. Nah, ini melampaui batas. Baik, demikian pula kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun sampai mengklaim dia adalah Tuhan dan seterusnya. Ini kekayaan juga. Baik, makanya Allah Ta'ala berfirman, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas manakala dia memandang dirinya itu istaghna, yaitu istaghna anillah, yaitu merasa sangat kaya sampai tidak perlu Allah Ta'ala. Sehingga apa? Yatagha, dia bersikap melampaui batas. Demikian pula hampir semua orang di negeri-negeri yang mereka itu menentang dakwah para nabi, rata-rata mereka itu adalah
para malak, yaitu para bangsawannya. Bangsawan yang rata-rata adalah orang-orang kaya itu. Selalu mereka itu yang melampaui batas, tidak mau tunduk pada syariat. Sementara jumhur orang-orang yang menerima dakwah para nabi justru adalah para fuqara. Karena apa? Kefakiran itu menyebabkan mereka jadi terbiasa untuk tawadhu. Baik. Maka yang seperti ini tidak layak untuk ditunggu. Berarti apa? Kita beramal sebelum munculnya fitnah kefakiran, dan kita terus beramal sebelum munculnya fitnah berupa kekayaan. Sebagian orang ditanya, sholatlah engkau, kenapa tak sholat? Oh, nantilah kalau Allah kasih saya kekayaan, nah, saya baru sholat. Padahal boleh jadi ketika itu dia tidak mampu beramal sebagaimana dia sudah terbiasa untuk tidak beramal. Demikian pula setelah sebagian orang kaya ditanya, kenapa tidak sholat? Oh, saya sibuk, saya perlu ini, perlu itu, perlu tanam modal, perlu ini. Akhirnya apa? Tidak beramal juga. Au maradun mufsida, atau sakit yang menyebabkan rusaknya amalan-amalan dia. Boleh jadi biasa beramal, kemudian apa? Karena dia sakit, akhirnya dia menghentikan amalannya itu. Kalau amalannya terhenti, namun niatnya soleh, ingin beramal, maka sakitnya itu tidak menghalangi untuk pahala dia terus berlanjut. Tapi banyak orang yang karena jahil, ketika sakit, justru sakit ini dia niatkan untuk jadi alasan untuk rehat dari ibadah. Dulu ketika belum ada penyakit, malas sholat. Atau sholat tapi apa? Sholat yang malas-malasan. Sholat tapi malas-malasan. Ketika ada penyakit-penyakit yang seperti sekarang ini, maka apa? Dia beralasan. Ditanya kenapa tidak ke masjid? Oh, COVID lah. Kenapa tidak sholat Jumat? Oh, COVID lah. Taat pemerintah misalkan atau apa. Tapi sudah biasa jalan-jalan ke mall ini, ke mall itu, tak takut COVID dan seterusnya. Ya, ini adalah penyakit yang merusak amalan. Baik. Dan juga apa? Merusak syukur, merusak ibadah dan seterusnya. Berapa banyak orang yang sakit justru mencaci maki Allah Ta'ala. Semua orang Allah kasih kesembuhan, tapi Allah lupa pada saya. Ini kekufuran. Ada beberapa orang di sebagian negara yang disebutkan apa? Dia depresi dengan sebab itu. Kenapa selalu saya yang terkena musibah? Kenapa orang lain selalu ditolong? Allah lupa saya. Ini adalah orang yang akidahnya rusak karena sakitnya tadi. Walaupun bukan sakit penyebabnya, tapi ilmu dia yang rusak, sehingga penyakit itu jadi alasan untuk mengkufuri Allah Ta'ala. Au haraman mufannida, atau kepikunan, yaitu apa? Lanjut usia yang sampai dia jadi lupa, mungkin karena Alzheimer mungkin, atau karena penyakit-penyakit lupa itu. Baik. Yang mufannida, sampai merusak akal dia. Baik, maka jangan tunggu tua untuk beramal. Beramallah sekarang. Kalau sudah tua boleh jadi tidak mampu lagi beramal, tidak mampu lagi untuk mengingat nikmat Allah, tidak mampu lagi untuk menghafal rukun Islam, rukun iman, dan seterusnya. Tidak lagi menghafal, ini sudah waktunya zakat atau belum, oh ini lupa dia. Dan sejak bila saya mulai menghitung nisab misalkan, dan seterusnya. Belum lagi perkara-perkara yang lain, sampai mungkin apa? Lupa kewajiban dia kepada anak istrinya, dan seterusnya. Baik, maka ini juga sesuatu yang merugikan, sifat haram yang sampai merusak akal. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari haram, dari apa? Ketuaan yang sampai menyebabkan orangnya jadi pelupa. Karena ini adalah keburukan. Baik, maka sebelum itu terjadi teruslah beramal. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ada orang-orang tua di zaman salaf yang sudah sangat tua, lebih dari 100 tahun, namun kekuatannya hebat sekali, ibadahnya hebat. Ketika melompat juga seperti lompatan anak muda. Sampai para pemuda tanya, wahai Syekh, dari mana Anda punya kekuatan ini? Salah, nggak boleh kita buruk sangka, oh mungkin semedi di gua mana, tak mungkin. Tapi apa? Beliau mengatakan, saya menjaga hak-hak Allah ketika saya masih muda. Maka ketika saya tua, Allah menjaga keadaan saya. Badannya masih kuat, jiwanya juga kuat untuk beramal dan seterusnya. Ini ketika apa? Karena dia ketika muda tidak menunggu waktu tua baru beramal. Kemudian apa? Au mautan mujhiza, atau kematian yang memusnahkan segalanya. Setelah mati baru mengatakan Rabbirji'un. Nah, ini tak ada gunanya lagi. Ketika masih hidup segera beramal. Karena boleh jadi petang ini adalah petang terakhir untuk kita. Jangan menunggu waktu petang. Boleh jadi sebelum petang bahkan tidak mampu lagi beramal. Awid dajjal fa syarru ghaibin yuntazar. Atau yang berikutnya yang keenam adalah Dajjal. Karena Dajjal adalah makhluk yang sedang tidak ada dalam arti tidak hadir di hadapan kita, yang sedang ditunggu karena kedatangannya itu memang pasti,
yang syar dan dia adalah yang paling buruk. Karena fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar kata Rasulullah SAW sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka boleh jadi di masa Dajjal itu karena fitnahnya terlalu besar, orang tidak mampu lagi beramal. Bahkan apa? Boleh jadi dia kafir ikut Dajjal. Tidak lagi beramal untuk Allah, tapi beramalnya untuk Dajjal. Bukan beramal tauhid, tapi malah kesyirikan. Bukan beramal syukur pada Allah, tapi justru syukurnya pada Dajjal dan seterusnya. Maka sebelum fitnah Dajjal itu datang, perbanyak amalan. Sering-sering membaca, misalkan apa itu? Surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama, diusahakan menghafal. Walaupun tidak hafal, 110 ayat. Paling nggak apa? 10 ayat pertama. Sebagian riwayat mengatakan 10 yang terakhir. Tapi riwayatnya syadzah. Yang sahih adalah 10 yang pertama. Mungkin kita tak mampu menghafal. Tapi kalau tiap hari baca terus, lama-lama ada yang menempel di hati kita itu. 1 ayat, 2 ayat, dan seterusnya. Awisa atau fasa'atu adha wa amar, atau yang ketujuh adalah hari kiamat. Maka hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Nah, nanti ketika datang hari kiamat, orang kafir ingin seandainya apa? Antara dia dan hari kiamat itu adalah waktu yang panjang. Untuk apa? Untuk beramal. Maka kalau sudah datang hari kiamat, tak mungkin mereka dikembalikan lagi. Yang tersisa hanyalah penuaian saja. Mengambil dari apa amalan dia. Wasa'atu adha, hari kiamat itu lebih berat. Karena apa? Seharinya itu adalah 1000 tahun untuk orang mukmin. Seharinya adalah 50.000 tahun untuk orang kafir. Di dunia saja kita terkadang merasakan letihnya kehidupan. Gimana di akhirat nanti? Yang seharinya adalah 1000 tahun. Gimana pula dengan orang kafir? Maka dia lebih berat. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Panasnya matahari lebih berat karena jaraknya hanya 1 mil di atas kepala kita. Dan perkara-perkara yang lain. Di dunia kita masih pakai baju yang sedap-sedap. Di akhirat kita dikumpulkan dalam keadaan nggak pakai baju. Na'udzubillah. Tentunya ini adalah perkara yang sangat berat. Wa amar, dan lebih pahit. Berapa banyak amalan yang telah kita kerjakan susah payah, tahu-tahu di akhirat nanti menjadi haba'am mangsura, debu yang berterbangan. Ini tentunya sangat pahit. Berapa banyak amalan yang telah sahih, yang telah diterima oleh Allah Ta'ala, namun karena kita menggibai orang lain, menggunjing, atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan amalan itu kemudian apa? Jadi hancur atau diambil oleh orang lain dan seterusnya. Baik. Tapi kalau dia menggibai dengan hak, tentunya apa? Ini perkara lain. Walaupun istilah duniawi, istilah lughawinya ghibah, tapi apa? Ada perkecualian. Tapi untuk perkara yang lain-lain, maka ini sangat berbahaya. Amalan yang sudah kita kerjakan tahu-tahu dipakai, diambil oleh orang lain. Ini tentunya sangat pahit untuk kita. Baik. Intinya hadis ini dhaif jiddan, namun masing-masing dari poinnya itu ada dalil-dalil yang membahas masalah itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.